Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiana, nomor urut absen 25, NIM 2017-31341. Saya akan menjelaskan metode Simple Additive Weighting atau metode SAW. Metode ini merupakan metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan orang dalam menghadapi situasi MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot setiap atribut. Lalu, rating tiap atribut haruslah bebas dimensi, yang artinya telah melewati proses normalisasi sebelumnya. Nah, untuk langkah penyelesaian metode SAW ini, langkah pertama, kita menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Setelah itu, buat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan disesuaikan dengan jenis atribut, baik itu atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Nah, langkah terakhir, hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk melakukan normalisasi yaitu Rij sama dengan Xij per max Xij. Jika kondisinya J adalah atribut keuntungan. Jika J adalah atribut biaya, maka rumusnya beda lagi, yakni min Xij per Xij. Lalu selanjutnya, untuk rumus nilai preferensi setiap alternatif yaitu VI sama dengan penjumlahan dari Wj dikali Rij. Berikut adalah contoh soal atau contoh permasalahan di mana sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, pertama kita tentukan beberapa kriteria yang akan digunakan. Di sini ada 5 kriteria yang akan digunakan. Kriteria pertama yakni harga. Harga di sini merupakan kriteria biaya. Lalu kriteria kedua nilai investasi 10 tahun ke depan, di mana kriteria kedua merupakan kriteria keuntungan. Lalu C3 atau kriteria 3 yaitu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan yang merupakan kriteria keuntungan. Lalu kriteria keempat yaitu prioritas kebutuhan merupakan kriteria biaya. Dan kriteria kelima yakni ketersediaan atau kemudahan merupakan kriteria keuntungan. Nah, lalu setelah itu pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut, di mana kriteria 1 25%, kriteria 2 15%, kriteria 3 30%, kriteria 4 25%, dan kriteria kelima 5%. Setelah itu ada 4 alternatif yang diberikan, di mana alternatif pertama
membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Lalu alternatif kedua, membeli tanah untuk membangun gudang baru. Alternatif ketiga, maintenance sarana teknologi informasi. Lalu alternatif keempat, pengembangan produk baru. Nah, berikut ini adalah tabel nilai setiap alternatif pada setiap kriteria, di mana di sini ada kolom alternatif dan di sini adalah kolom kriteria dan diisi oleh nilainya masing-masing. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan normalisasi, di mana untuk perhitungan R11 sampai R41 ini kita fokus pada kriteria pertama, di mana kriteria pertama tadi merupakan kriteria biaya, sehingga rumusnya nilai minimal dari kriteria pertama per nilai X11, sehingga ditemukan nilai minimalnya dari kriteria pertama yakni 150 dan nilai X11-nya 150, sehingga didapatkan untuk nilai R11 sama dengan 1. Begitupun untuk mencari R21 sampai R41. Lalu untuk normalisasi R12, karena tadi kriteria kedua merupakan kriteria keuntungan, jadi rumusnya nilai dari X12 per nilai maksimal dari kriteria kedua. Nah, di sini nilai untuk X12 15 dan nilai maksimal dari kriteria kedua adalah 200, sehingga hasil pembagiannya didapatkan nilai R12 sama dengan 0,075. Begitupun dengan pencarian R yang lainnya hingga R45. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam matriks R sebagai berikut. Ini merupakan nilai R11, ini R12, ini R21, dan seterusnya. Lalu, nah, setelah itu bobot yang telah ditentukan sebelumnya masih dalam bentuk persen. Di sini kita ubah dalam bentuk desimal. Dan untuk hasil preferensinya di mana V1 sama dengan penjumlahan WJ dikali RIJ, di mana WJ merupakan nilai bobot dan RIJ merupakan nilai dari matriks normalisasi. Seperti contohnya pada V1, 0,25 merupakan nilai dari WJ, W1, dan 1 merupakan nilai dari R11, dan 0,15 merupakan nilai dari W2, 0,075 merupakan nilai dari R12. Nah, sedangkan 0,3 merupakan nilai dari W3 dikalikan dengan nilai R13, sehingga apabila dijumlahkan mendapatkan hasil 0,7385. Begitupun cara mencari V2, V3 hingga V4. Nah, setelah semua nilainya didapatkan, nilai terbesar ternyata ada pada nilai V3, sehingga alternatif A3 adalah alternatif terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, maintenance sarana teknologi informasi akan terpilih sebagai solusi untuk investasi sisa usaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.